wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelah sini sehat? Alhamdulillah. Sebelah sini sehat? Alhamdulillah. Ini sehat? Alhamdulillah. Ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sekarang kita masuk ke materi kesehatan reproduksi, tapi untuk bahasannya kita lebih mengerucut kepada bullying. Ada yang pernah mendengar kata bullying? Coba acungkan tangan. Yang tahu pemahaman kalian, sepemahaman kalian yang kalian tahu apa itu bullying? Acung apa? Acung dulu. Siapa namanya? Jadi apa bullying? Orang lain. Masa lagi? Hah? Mendiskriminasi teman. Oke, bagus. Sekali lagi. Melakukan perundungan secara verbal dan verbal. Sebelah sana ada nggak yang mau mengutarakan pendapatnya? Bullying, pernah dengar bullying? Bullying nggak bullying? Nah, sebelah sini ada nggak? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Ini untuk materi bullying ya. Terbaca nggak? Oke, Bapak minta salah satu membaca arti bullying. Aditya Ardiansyah mana? Oke, ya, baca yang ini. Apa itu perundungan atau bullying? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan dilakukan dengan sengaja oleh individu atas kelompok orang yang berkebutuhan atau berkuasa terhadap orang lain. Itulah bentuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, betul ya. Jadi bullying itu penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja oleh satu kelompok orang atau satu kelompok orang yang merasa lebih kuat. Sebenarnya kan kita merasa ya lebih kuat, padahal kita di hadapan Allah sama aja kan. Dan mereka merasa lebih kuat dan tujuannya itu untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying itu jadi bullying itu dilakukannya itu tidak sekali dua kali, tapi terus-menerus. Nah, itu baru bisa disebut bullying. Lalu pihak-pihak yang terkait dalam kejadian perundungan, Rizky mana? Rizky Putra. Oke, tolong bacakan. Kelihatan tak? Boleh, berdiri aja. Yang mana? Yang pihak sampai yang ini. Ada 3 pihak yang terkait dalam kejadian perundungan, yaitu korban, pelaku, saksi, dan banyak sekali kasus perundungan yang terjadi melibatkan remaja dan makin belakangan ini kemudian termasuk sekali perundungan persidangan untuk langsung meningkatkan kesadaran semua pihak terkait isu ini bahwa tidak melihat segala macam bentuk kekerasan, tidak mengiakan pelayanan dan pelindungan bagi para korban kekerasan, 4 memberikan pendampingan kepada para korban untuk berusaha keluar dari situasi kekerasan, 5 memberikan peringatan kepada pelaku untuk tidak meneruskan perilakunya, 6 memberikan dorongan kepada para saksi untuk bersuara membela korban atau melaporkan kejadian agar tidak terus menerus terjadi. Oke, terima kasih Rizky. Oke, Bapak mau tanya, di sini kan ada 3-nya pihak korban, pelaku, dan saksi. Di sini ada yang pernah jadi korban bullying nggak? Nah, coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Terus ada yang jadi pelaku nggak di sini? Udah mau pelaku. Oh ya, ini jadi saksi nggak di sini? Nah, mau jadi kalian lihat gitu. Berarti di sini pernah terjadi bullying gitu? Di kelas ini ada nggak? Nggak ada di sini, aman-aman aja. Benar aman? Semoga tidak terjadi ya. Ini Bapak
atau dua lagi? Ada video contoh ya kejadian bullying di sekitar kita. Yang sebenarnya jangan sampai terjadi ya. Baik. Viral video bullying juga kesebutan KRS. Ada yang mau menanggapi video ini, memberikan pendapat? Apa? Beraninya keroyokan. Terus apa lagi? Beraninya di tempat sepi. Terus apa lagi? Ada tanggapan dari kalian dari video ini? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ada yang kayak gini nggak di sini? Kalian mau nggak diginiin? Maksudnya itu terjadi sekitar kita di sekolah gitu kayak gini. Semoga senandai mah nggak ada gitu. Itu mungkin contoh bullying. Yang videonya ada yang mau menanggapi nggak? Menurut kalian ini kayak gimana gitu? Apakah etis? Apakah baik? Apakah bunga? Nah ini buat contoh ya kalian. Semoga kalian bisa menciptakan yang sama di kelas, minimal di kelas ya. Kita lanjut ke yang tadi. Nah ini ada tabel perbedaan yang namanya bercanda, kejadian satu kali, konflik dan perundungan. Mungkin kalian ada yang misalnya suka bercanda, padahal itu teh arahnya bully, karena kan kalian tidak sadar kalau itu teh ngebully gitu, anggapnya kayak bercanda, udah aja bully. Coba dibacain sama siapa yang mau nggak? Boleh, suaranya yang keras. Ya siapa namanya? Bisa, oke. Bercanda, semua orang merasa senang, tidak ada yang merasa tersakiti. Setiap orang berpartisipasi secara jadar. Bentar dulu ya. Nah bercanda kayak gitu ya. Jadi yang dianggap bercanda mungkin menurut ini tuh kayak gitu. Semua merasa senang, tidak ada yang merasa tersakiti. Kalau misalnya kalian bercanda tapi ada yang tersakiti, itu bukan bercanda berarti ya. Karena ada yang tersakiti, berarti itu merasa dibully. Lalu lanjut kejadian satu kali apa? Kejadian satu kali ada seseorang berlaku kejam dengan sengaja, merupakan reaksi atas luapan emosi yang kuat, terjadi sekali dan tidak berulang lagi. Nah, contohnya mungkin ketika kalian nggak sengaja memantik emosi, lalu gelutak itu istilah namanya. Kan itu nggak akan dilanjut ya pas langsung damai gitu. Nah itu jadi satu kali, lalu konflik lanjut. Baik, ada orang-orang yang memiliki posisi yang sejajar sedang bertengkar, beradu argumen atau menyatakan ketidaksetujuan. Biasanya mendapatkan solusi. Ini konflik biasa hampir sama, lalu perundungan. Perundungan ada perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang kepada seseorang. Seseorang disakiti dengan sengaja, dapat berupa perundungan sosial, verbal, fisik, maupun cyber. Nah kalau perundungan itu jadi dalam penyakit itu bisa berulang-ulang. Mau pokoknya dipalakan, mau pokoknya diejek, mau pokoknya dipukul misalnya kayak gitu. Jadi perilakunya itu terus menerus gitu tanpa henti. Ini paham ya? Kita lanjut ke jenis perundungan.
Baca yang fisik sama yang verbal aja ya. Dua. Fisik berupa Jenis perundungan ada dua. fisik berupa mendorong, menendang, pukulan, menampar, meludahi, dan berbagai bentuk kekerasan yang menggunakan fisik dilakukan sendirian atau secara berkelompok. Biasanya tujuan dari perilaku ini untuk dapat seterusnya mengontrol kehidupan korban. Nah, oke, stop dulu. Nah ini ya, mendorong, menendang, memukul, menampar, meludahi. Tapi kalau mendorongnya kayak permainan itu mah bukan ya, memang mendorong yang merendahkan gitu. Lanjut, yang verbal. Verbal bentuk perundungan melalui lisan atau tulisan. Kebanyakan pelaku melakukan perundungan ini dengan tujuan mengintimidasi korban melalui ejekan, hinaan, fitnah, menggunakan kata-kata yang menyakiti sampai ancaman. Perundungan verbal adalah jenis perundungan yang paling mudah dilakukan dan mengawal hasil perundungan lainnya serta kekerasan yang lebih lanjut. Serangan verbal sering kali fokus pada karakter fisik, penampilan, gaya hidup, tingkat kecerdasan, warna kulit, dan ras atau suku seseorang. Nah ini yang verbal ya, mungkin kalian kemana mulai ngejek-ngejek karang bapak pernah tuh? Pernah tuh? Kita ada ngejek-ngejek nama bapak, nama orang tua, misalnya nama suku, misalnya Cina gitu. Nah, sampai kita Jawa. Sementara saya ulang itu salah satu contoh orang verbal. Orang kulit. Oke, paham ya? Itu salah satu hubungan. Jadi mungkin tolong kirim intiman sama temannya, sama sahabatnya, dijaga lisannya lebih baik lagi. Lanjut, ini perundungan relasional atau emosional sama perundungan cyber. Silakan siapa yang mau baca? So, silakan. Relasional atau emosional. Pelaku perundungan langsung menyerang korban pada tingkat emosional. Pelaku bertujuan untuk melemahkan harga diri korban. Contohnya berupa tawa mengejek, helaan napas, pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Perundungan dalam bentuk ini cenderung perilaku perundungan yang paling sulit dideteksi dari luar dan seringkali tidak disadari oleh pelaku. Sampai sini dulu. Ada yang tahu nggak contoh di sekitar kita apa perundungan emosional? Silakan. Salah satu contohnya apa? Boleh ngasih? Apa? Nyinyir. Terus apa lagi? Kalau misalkan nggak dianggap, misalnya dalam satu kelompok, bikin kelompok tugas, yang satu nggak diajak, nah itu perundungan bukan? Nah, itu salah satu contohnya, misalnya satu kelompok misalnya geografi, yang 4 bekerja, yang satunya nggak dianggap, dicuekin, nah itu salah satu bentuk perundungan juga. Jadi nanti tolong saling rangkul sama teman-temannya ya, jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Lanjut, perundungan cyber. Perundungan cyber jenis ini adalah yang paling sering terjadi di era teknologi seperti saat ini. Biasanya digambarkan sebagai bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi. Maka tidak jarang pada saat ini sering terjadi perundungan cyber di kalangan remaja di media sosial. Contohnya seperti segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik berupa rekaman, video, intimidasi, dan pencemaran nama baik lewat media sosial. Informasi lebih lengkap tentang perundungan cyber dapat dibaca pada bagian Perundungan cyber mah lebih ke ketika kalian main media sosial ya di internet, misalnya mengomentari foto teman dengan hal-hal yang tidak baik, itu salah satu contoh perundungan cyber di lingkungan kita. Ya, sampai sini paham tadi ada apa aja perundungan? Dan perundungan satu apa? Nah ini tindakan
tindakan perundungan dapat terjadi di rumah, sekolah, lingkungan sekitar, atau internet. Mungkin di rumah masa yang adina, menurutnya bisa pengalaman yang babaturanna, di lingkungan yang tetangga, menurutnya di internet mah sama netizennya kayak gitu. Bahaya perundungan mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi korban maupun pelaku. Pada korban bisa menyebabkan rasa trauma dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban, dan ada pula yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Mungkin pernah dengar ya, ada yang sekian lama dibully terus ujung-ujungnya teh jadi ada yang bunuh diri. Itu pernah dengar? Nah, itulah salah satu bahaya perundungan. Makanya jangan sampai ada perundungan. Oke, dampak buruk yang terjadi pada korban silakan bacakan oleh Arfiansyah. Yang keras Arfi. Yang mana Pak? Nah, ini dampak buruk yang terjadi pada korban. Dampak buruk yang terjadi pada korban merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah, bahkan membenci sekolah. Penurunan prestasi akademik biasanya disebabkan karena korban malas masuk sekolah sehingga tertinggi pelajaran. Menjadi lebih tertutup dan menghindari orang lain termasuk teman-temannya. Rentan mengalami serangan panik, attack, depresi, dan peranan kepercayaan diri yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis lainnya. Gangguan kesehatan salah satunya mempengaruhi kesehatan fisik. Rasa cemas berlebihan dalam jangka panjang memicu rasa ingin bebas dendam dan atau bunuh diri. Oke, itu ya. Ini dampak buruk yang terjadi pada korban merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah, bahkan memilih sekolah. Jadi cadang untuk di bulan Korea ke sekolah tidak mungkin nggak betah, nggak nyaman gitu. Sama yang kedua juga penurunan prestasi akademik karena Korea sekolah, karena dibully di sekolahnya, jadinya karena sekolah terus kan prestasi akademiknya pasti nurun. Itu menjadi lebih tertutup, kita mengalami serangan panik, depresi, nggak pede, terus gangguan kesehatan ya, rasa cemas lagi, dan memicu rasa ingin balas dendam atau bunuh diri. Nah, ini yang paling ya, yang paling kita takuti, harus kita hindari. Nah, dampak buruk yang terjadi pada pelaku, ini harus pelaku. Silakan yang membacakan. Ya, itu Pak. Ini yang depan. Ini Pak. Ya. Sok. Siapa namanya? Satria. Satria. Baca ini, baca Pak. Kelihatan. Dampak buruk yang terjadi pada pelaku. Pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan lainnya, seperti perkelahian di sekolah, kriminal seperti vandalisme dan putus sekolah. Vandalisme tahu nggak? Coret, vandalisme. Asal coret ya kan? Vandalisme. Penurunan prestasi akademik. Nggak boleh mah baru fokus nggak boleh ya tadi aja. Ya, Pak. Prestasi akademik. Nah, lanjut dampak buruk yang terjadi pada saksi. Lanjut, boleh. Siapa namanya? Boleh Cynthia. Gangguan kesehatan seperti depresi dan kecemasan berlebihan, penyesalan, kepanjangan karena tidak membantu korban perundungan, rasa ingin ikut melakukan perundungan, sulit mengambil keputusan. Jadi ada gangguan kesehatan, depresi, kemudian karena ninggalin batur dibully jadi luas oke, tentunya jadi cemas, jadi salah berkepanjangan karena tidak membantu korban perundungan. Mungkin di satu sisi kita ingin membantuan, cuma takut juga ya, bisa aja kayak gitu. Terus rasa ingin ikut perundungan, karena kita ingin duluan oke, terus sudah mengambil keputusan. Ini contohnya ya, yang lihat di saksinya ini korban itu pelaku.
Nah, cara mengatasi perundungan atau bullying, silakan ada yang mau memaparkan, membacakan. Sedikit cuma 2 poin. Ditunjuk aja. Ini apa ini? Apa? Yang cara mengatasi perundungan atau bullying. Sampai 2 poin doang. Bagus ya. Jadi ini tingkatkan pendidikan keterampilan hidup, terutama empati. Jadi kalian teh kudu ngarasakeun gitu. Mun saya tadi bully perasaan kumaha gitu. Jadi memposisikan diri kalian sebagai korban gitu. Kayak gitu. Lalu menghargai, toleransi dan saling menghargai. Yang apa sama respect gitu ya. Menerima perbedaan dan tidak merasa lebih tinggi dan lebih baik dibanding orang lain. Demikian juga sebaliknya tidak merasa lebih rendah atau buruk dibanding orang lain. Jadi jangan minder juga ya, jangan merasa kecil hati. Kayak gitu. Lalu ini hal yang dapat dilakukan oleh remaja atau peserta didik terkait perundungan yaitu. Silakan dibacakan sama yang pakai kacamata. Siapa namanya? Alin, silakan Alin. Suaranya keras. Hal-hal yang dilakukan oleh remaja peserta didik terkait perundungan yaitu yang pertama menjelaskan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, menceritakan kepada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku perundungan. Yang kedua, abaikan dari jauh dan jauhi pelaku perundungan. Pelaku akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa ada jalan yang aman dan mudah diperlukan. Yang keempat, pada pelaku perundungan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Yang kelima, simpan semua bukti perundungan yang bisa dilaporkan kepada seseorang yang dapat dan bisa dipercaya seperti guru, orang tua, ataupun polisi. Yang keenam, bantu korban yang menjadi korban perundungan. Jika menyaksikan perilaku perundungan, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Yang ini paham? Nah, mungkin ini hal-hal yang bisa kalian lakukan apabila kalian misalnya melihat atau menjadi korban perundungan ya. Sudah bisa dipahami nih ya. Nah, jika melihat perundungan terjadi, satu, jangan diam. Cobalah untuk melerai atau mendamaikan ya. 3, melaporkan perundungan agar dapat mengembalikan kepercayaan dirinya, menuntunnya untuk bertindak positif. Jadi disupport tadi ya gitu sama teman-temannya ya. 4, bicara dengan orang terdekat pelaku agar diberi perhatian dan pengertian. Isi web pelaku nanti kurang pengertian dari keluarga atau dari teman-temannya, mungkin bisa dilaporkan ini sini teh gini kenapa gitu. Bisa jadi orang yang membuli. Lalu laporkan kepada pihak yang bisa dipercaya dan dapat membantu seperti orang tua, atau sekolah, guru, orang dewasa di sekitar masyarakat atau aparat kepolisian. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Udah paham? Siapa? Untuk selanjutnya, kalau paham, Bapak akan bagi kelompok ya. Jadi kelompok 1 baris, 2, 3, 4. Untuk mengerjakan ini ada studi kasus. Gampang soalnya. Yang kelompok 1 ini. Ini yang 2. Silakan dikerjakan berkelompok berdiskusi sekarang. Baik. Setelahnya di situ aja langsung. Setelahnya dipresentasikan di depan. Baik. Silakan. Dikasih waktu 5 menit cukup. 10 menit.
Ya, perwakilan. Bang gabung yang belakang ngomong ke depan. Yang depan, belakang ke depan. Oh siap. Kameramen. Kameramen ini. Kiri itu orang. merasa terpojok mas. Jadi Lawan. guru. Saling nyabut, so. Saling nyabut. Makanya temen namanya. Tadi sana aku bagus banget. Apa cek deui bisa teh? Rodongan. Apa sih yang Bentar untuk yang audiennya tolong perhatikan karena studi kasusnya beda-beda, jadi supaya kalian paham juga gitu. Perkenalkan nama saya Fagal Manas. Perkenalkan, saya Cynthia Melani. Perkenalkan nama saya Zaki. Kenalkan nama saya Alimah Ransaya. Jadi di sini kita akan membahas studi kasus yang keempat. Studi kasusnya yaitu akan saya bacakan. Saat pelajaran olahraga, Andi sering didorong dan ditendang oleh beberapa siswa yang lebih tua di kasus 4 ini. Pertanyaan pertama yaitu jenis perundungan apa yang terjadi pada kasus tersebut? Jenis perundungan yang terjadi pada kasus tersebut yakni diantaranya ada 2. Yang pertama adalah perundungan fisik, karena di sini dijelaskan Andi sering didorong dan ditendang, yang dimana itu adalah termasuk ke dalam perilaku fisik. Yang kedua adalah verbal, karena di sini juga disebutkan mereka juga mengancam agar Andi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Lalu selanjutnya soal yang kedua yang akan dibacakan dan dijawab oleh Alim. Untuk soal nomor 2 itu soalnya adalah siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa perundungan. Di sini kami menjawab bahwa pelaku dari perundungan ini adalah teman-teman Andi yang melakukan perundungan seperti mengancam, mengambil barang-barang atau mendorong. Dan korbannya itu adalah Andi yang mendapatkan perundungan atau dijauhi dari teman-temannya. Sebagai yang selanjutnya ada nomor 3 yang akan dibacakan oleh aku. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan Andi setelah mengalami kejadian tersebut? Yang harus dialami sama Andi, yang dilakukan sama Andi, beritahu teman terdekat dan cerita kepada orang tua. Kalau ada soal nomor 4 dibacakan oleh Cynthia. Jika Anda menjadi saksi, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Melaporkan kepada guru untuk mewakili Andi. Kenapa kita yang melaporkan? Karena Andi diancam untuk tidak memberitahukannya ke guru. Kita sebagai saksi
saksi harus mewakilkan Andi untuk cerita ke guru. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin bertanya? Ada usaha? Mengenal udah tutup saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Jadi di sini kita mau bacain dulu studi kasusnya. Rina tidak Siapa pernah aja namanya? Oh iya, perkenalkan nama saya Windy. Saya Quinsa. Saya Reza. Saya Rizky. Kita baca dulu soalnya ya. Rina tidak pernah diajak bergabung dalam kerja kelompok oleh teman-temannya. Mereka sengaja mengabaikan Rina, tidak mengajaknya berbicara dan membuat grup percakapan tanpa memasukkan dirinya. Keadaan ini berlangsung selama beberapa bulan. Kita langsung masuk ke pertanyaan dan jawabannya. Jenis perundungan apa yang dialami Rina yaitu emosional. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Teja. Lalu ada soal yang kedua, yaitu mengapa tindakan tersebut termasuk perundungan. Tadi kan di kasusnya ada ya, mereka sengaja mengabaikan Rina dan tidak mengajaknya bicara, itu udah termasuk perundungan. Terus itu juga udah termasuk korban yang merasa terpojokkan, terus lalu sakit hati dan merasa Terintimidasi. Sekarang aku bacain soal nomor 3, yaitu apa dampak yang mungkin dirasakan Rina. Yang pastinya yang dirasakan oleh korban itu merasa cemas, tidak nyaman dengan lingkungan kelasnya atau bisa menyebabkan trauma. Yang keempat, bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif? Yang pertama adalah saling merangkul, tidak memberi teman, tidak pelan, tidak nyaman. Terus sudah segitu aja. Cukup dari kami. Berapa aja tadi? Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kelas yang inklusif? Saling merangkul, tidak memberi teman. Kasir pelan. Intinya kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Terus kalau misal ada teman kita yang masih malu-malu, coba kita ajak. Siapa tahu kan dia tuh mau bergabung tapi masih malu gitu. Kita ajak aja gitu. Jadi jangan kalian inisiatif temennya datang, tapi kita juga harus punya inisiatif juga gitu. Biasanya buat gitu sih. Ya, jadi kita harus gitu lah. Ada yang tanyakan kan dari kelompok lain? Apa? Silakan, siapa namanya? Laki. Yaki. Izin bertanya kepada kelompok 3, jenis perundungan lain apa aja yang lain selain emosional dan kenapa jenis perundungan tersebut dimasukkan ke dalam kategori emosional? Jelaskan, dan kelompok kami ingin dijawab oleh Rizky. Tadi pertanyaannya gimana? Kenapa jenis perundungan tersebut masuk ke dalam kategori emosional dan apakah termasuk ke dalam kategori yang lain? Jawaban masalah. Dari beberapa kasus yang udah pasti terjadi itu kalau ada yang naik dari mereka tuh pasti bikin grup sendiri dan udah pasti ngomongin si korban dan rencanain sesuatu buat bully si korban itu yang paling itu aja. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak?
media sosial. Beberapa teman kemudian memberikan komentar yang menghina dan menyebarkan foto tersebut dengan tambahan tulisan yang mempermalukan. Akibatnya, Siti merasa malu dan tidak ingin masuk sekolah. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama, termasuk jenis perundungan apa kasus yang dialami Siti? Saya jawab, jenis perundungan yang dialami oleh Siti. Ketiga, langkah apa yang sebaiknya dilakukan Siti untuk mengatasi masalah tersebut? Yang kelompok kami berikan ialah yang harus dilakukan Siti ialah tidak mempedulikan komentar buruk dari temannya dan lebih mengumbar prestasinya. Kalau yang terakhir ada mengapa cyberbullying berbahaya bagi remaja? Berbahaya karena dapat membawa dampak negatif remaja seperti tidak percaya diri, stres, sulit mengambil keputusan. Oke, ada yang mau menambahkan? Apa pertanyaan? Mengapa cyberbullying berbahaya bagi remaja? Tadi apa jawabannya? Bisa menyebabkan stres atau tidak percaya diri. Oh, iya. Ada lagi nggak? Oke, mungkin ingin menambahkan apa juga ya. Cyberbullying kan itu di internet ya. Internet itu aksesnya luas ya, bisa dilihat siapa aja, informasinya cepat. Jadi mungkin ketika ada kata-kata penghinaan di komentar, itu pasti bisa dibaca sama semua orang. Beda sama yang verbal langsung, mungkin yang didengarnya sama pelaku doang, pelaku sama korban. Tapi kalau misalnya di cyber itu banyak orang-orang yang bisa lihat, banyak orang-orang yang bisa nonton, banyak disebarkan lagi, sebarkan lagi, sehingga menjadi masif gitu informasinya tuh. Misalnya ada fitnah ini, ejekan ini, jadi kelihatannya luas gitu. Makanya cyberbullying itu sangat berbahaya. Apalagi kan kita sulit ya mengontrol tangan kita untuk berkomentar yang baik-baik gitu. Mungkin kalian juga tahu ya kalau netizen teh, waduh udah komen teh, misalnya versi elek, komentar teh, nawon gitu, kayak gitu. Jadi makanya sangat berbahaya dari yang lain untuk cyberbullying itu. Sudah? Tidak lagi nggak? Itu aja, silakan. Sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santri sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aditya Pratama. Terus saya Muhammad Rizky. Nama saya Cika, nama saya Rifa. Ya, di sini ada studi kasus kejurukan yang merendahkan karena bentuk tubuhnya. Meskipun Budi terlihat tidak membalas, ia mulai jarang bergaul dan lebih sering menyendiri di dalam kelas. Kejadian ini terjadi hampir setiap hari. Dan dari studi kasus ini mendapat pertanyaan yang pertama itu sama Rifa, boleh dibaca cuma di video. Yang pertama, termasuk jenis perundungan apa yang dilakukan sama Budi? Yaitu verbal, karena mengejek fisik ya, Budi. Pertanyaan kedua, apa dampak yang mungkin dirasakan Budi akibat perlakuan tersebut? Banyak ya, salah satunya trauma, tidak percaya diri, depresi, malas sekolah, dan penurunan konsentrasi. Untuk soal ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan teman-teman yang menyaksikan kejadian itu? Mensupport Budi, melapor kepada guru, melerai atau mendamaikan. Dan soal yang keempat itu bagaimana peran guru dalam menangani kasus tersebut. Peran guru di sini sangat penting karena merupakan seorang yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada siswa. Hal yang bisa dilakukan guru itu tentunya memanggil dan menasihati agar tidak dilakukan lagi. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke tahap yang lebih berbahaya, bisa dilakukan pemanggilan orang tua dan juga diberikan bimbingan khusus baik itu kepada pelaku dan juga kepada korban. Ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Jadi itu apa bully bentuk apa? Verbal. Kalau yang tadi kelompok ini bully bentuk apa? Yang ini? Yang ini? Fisik dan Oke, udah ya. Boleh tutup aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kalian ketika berada di sekolah ini atau di kelas ini gitu, ada harapan nggak? Apakah silakan Naku, kamu ya
harapan kamu ketika berada di kelas ini berkaitan dengan materi bullying tadi? Harapan saya untuk sekolah ini dan termasuk kelas ini juga itu ingin menciptakan lingkungan yang sehat, sehat mental, sehat lingkungannya intinya sehat dari segala apapun agar tidak terjadi yang dinamakannya bullying di sekolah kita ini. Oke, bagus. Silakan ada lagi yang belakang yang mengatur itu bagus. Ada harapan mengenai bullying ini di sekolah? Nggak ada. Apakah kalian sudah merasa nyaman ada di kelas ini? Apakah saling membantu, saling merangkul? Kita mulai ke belakang ya, pakai baju olahraga sesuai dengan ketentuan yang tadi. Untuk materinya mungkin belum tahu ya, Bapak melihat dulu kondisi Bapak, katanya bentrok. Apabila tidak ada yang tanyakan, cukup sekian dari Bapak. Bila ada yang salam dari orang tua.